Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Good morning. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi. Mungkin saudara sedang dalam perjalanan, saudara mungkin sedang beraktivitas di dapur, atau saudara sedang bekerja, atau saudara sedang di rumah sakit, saudara di kamar, dimanapun berada, saudara. Firman Allah memberkati kita dengan tema keluarga yang sehati, sepikiran, setujuan. Wow, kalau keluarga kita semuanya sehati, sepikiran, setujuan, itu udah sorga bagi keluarga kita. Saya merasakan hari-hari terakhir ini, di dalam keluarga saya semakin ada kesehatian, kesepikiran, setujuan. Lewat doa-doa, lewat kebersamaan. Saya merasakan itulah sorga bagi saya. Ada sukacita, ada damai, ada kebenaran. Tidak instan keluarga saya seperti yang saya rasakan sekarang, tetapi penuh perjuangan, penuh dengan doa air mata, penuh dengan jatuh bangun, tetapi saya tetap merasakan Tuhan tolong. Selalu ada kasih karunia Tuhan menolong keluarga kita. Oleh karena itu saudara-saudaraku, suami istri, jangan menyerah, jangan letih, jangan menyerah, jangan putus asa. Ada Tuhan Yesus yang sanggup melakukan pertolongan buat pernikahanmu, buat anak-anakmu, buat keluargamu. Saudara, mari sama-sama kita semangati diri kita. Kadang-kadang kita melihat pasangan kita menyebalkan, kita putus asa, rasanya ingin bercerai, rasanya ingin mengakhiri pernikahan. Tetapi Alkitab katakan, jangan pernah bercerai sampai kematian memisahkan. Saya berdoa, saudara tetap bertahan, dan dalam bertahan itu ada kasih karunia Allah yang memampukan engkau, ada kasih karunia Tuhan yang menguatkan engkau sehingga engkau sanggup memikul bebanmu di dalam Tuhan Yesus. Bahkan justru masalah itu menjadi kemenangan dalam hidup saudara. Masalah itu menjadi berkat kebaikan. Saya baru merasakan, mungkin orang ketika melihat saya punya masalah di masa itu, mencibir saya, mengatakan saya negatif, percuma pendeta, percuma gembala jemaat, percuma pemimpin umat. Kenapa rumah tangganya seperti itu? Ya, tidak ada rumah tangga yang langsung sempurna. Walaupun kami pendeta, bahkan rumah kami awalnya gereja, kami hidup di dalam ibadah, tetapi masih ada pertengkaran, percekcokan, sampai kami masuk kepada adaptasi dan pendewasaan, penerimaan tanpa syarat, dan berhenti. Bertahun-tahun saya sudah merasakan pribadi saya tidak ada lagi yang namanya pertengkaran, karena saya sudah putuskan dalam diri saya penerimaan tanpa syarat kepada istri saya, penerimaan tanpa syarat kepada anak-anak saya, sehingga dimulai dari saya berhenti menuntut pasanganku berubah, saya berhenti menuntut anak-anakku berubah, tapi saya berjuang untuk saya berubah, sehingga lewat perubahan saya, keluargaku diubahkan Tuhan. Tidak salah kita menyampaikan dengan lisan kata-kata untuk mengharapkan mereka juga ikut berubah, tetapi itu tidak terlalu kuat, lebih kuat perubahan hidup kita, kesaksian kita. Ya, ketika suasana baik atau suasana lagi baik, lagi habis makan, kita menyampaikan, maunya engkau anak-anakku begini, belajar yang benar, pulang dari luar dengan jam yang segini. Saudara mungkin menyampaikan harapan, itu gak salah. Tetapi yang saya maksudkan adalah kalau saudara mengharapkan lewat kata-katamu mereka berubah, maka itu tidak kuat. Jauh lebih kuat lewat perbuatan kita, lewat perubahan hidup kita. Saya ajak kita sama-sama hari ini dengan tema keluarga yang sehati, sepikir, setujuan. Itu adalah sukacita yang sangat luar biasa. Saya bacakan dalam Filipi 2 ayat 1 sampai kepada ayat yang kelima. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Di ayat yang pertama,
dikatakan adalah, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, dalam Kristus ada penghiburan kasih, dalam Kristus ada persekutuan roh, dalam Kristus ada kasih karunia, dalam Kristus ada belas kasihan. Saudara, ini adalah tulisan suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Supaya mereka merendahkan hati, supaya mereka tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri, supaya mereka bisa masuk kepada sehati, sepikir, sejiwa, setujuan. Saudara, di dalam Kristus ini bisa kita dapati. Di dalam Kristus ini adalah kelengkapan yang sangat melengkapi sebuah keluarga. Bahkan sebuah organisasi, sebuah komunitas, sebuah gereja, sebuah kota, bahkan sebuah negara, sebuah kelompok marga, sebuah kelompok STM. Apapun namanya kelompok-kelompok saudara, kalau saudara dalam Kristus, saudara akan melihat betapa indahnya kesehatian, kesepikiran, sejiwa dan setujuan. Tetapi sebaliknya kalau kita melihat keluarga yang berantem, keluarga yang cekcok, keluarga yang tidak menyenangkan, keluarga yang menakutkan, itu sangat-sangat berat dalam menjalani hidup seperti itu. Bahkan anak-anak itu pun gak nyaman, gak tenang untuk tinggal di rumah yang penuh dengan pertengkaran, di rumah yang penuh dengan ketegangan, di rumah yang penuh dengan hal-hal yang menakutkan. Sehingga mereka pergi keluar sporing. Mereka lebih senang di luar bersama teman-teman mereka daripada di rumah. Demikian juga suami yang melihat istri yang merepet terus, marah-marah terus, lebih senang dengan perempuan lain daripada dengan istrinya. Demikian juga istri melihat suami yang gak peduli, suami yang gak memperhatikan, suami yang gak menghormati, suami yang gak mendengar, yang gak menjaga dia saat sakit. Maka istri pun berpeluang untuk pergi dengan laki-laki yang memperhatikan dia, memuji dia, mendengar dia. Sehingga hancurlah keluarga itu. Nah, bagaimana kita bisa bangkit dalam keluarga yang sudah hancur seperti itu? Jawabnya adalah kembali ke Tuhan Yesus Kristus. Maka Tuhan bilang Matius 11 ayat 29. Marilah kepadaku yang letih, yang lesu, yang berbeban berat, maka aku akan berikan kelegaan kepadamu. Kelegaan di situ, saya membaca Matius 11 ayat yang ke-29 di bawahnya lagi. Belajarlah kepadaku karena aku rendah hati dan lemah lembut, maka jiwamu mendapat ketenangan. Tuhan mengajak kita untuk menjadi orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu akan tenang jiwanya. Orang yang sombong itu orang yang mudah marah-marah. Yang mudah tersinggung, yang mudah kecewa. Belajar kita rendah hati. Seperti Kristus adalah teladan kita untuk kita bisa rendah hati. Saudara, pertanyaan pertama. Apakah keluargamu dalam Kristus? Apakah pribadimu dalam Kristus? Kalau keluarga kita dalam Kristus, maka di dalam keluarga kita itu ada apa dikatakan tadi? Ada nasihat, ada penghiburan, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Kira-kira begini Bapak Ibu ya, dalam berumah tangga, berkeluarga itu. Katakanlah anak-anak saudara ada 2 atau 3. Kemudian ayah ibu 5, katakan 3. Di dalam berkeluarga itu ada kalanya ada satu orang mengalami stres karena pekerjaan. Ibu bisa stres karena pekerjaan. Anak-anak bisa stres bahkan depresi karena mungkin skripsinya ditolak oleh dosennya berulang-ulang. Atau ada anak yang mereka berpacaran putus. Cinta mereka putus. Mereka bisa stres. Atau mungkin seorang bapak yang bekerja di luar, berjualan, dibohongi, tumpur, bangkrut. Sehingga ayah pun bisa stres. Bayangkan ya kalau semua keluarga itu bisa mengalami yang namanya stres. Anak-anak stres, istrinya stres, bapaknya stres. Maka bisa dikatakan di rumah itu adalah kumpulan orang-orang stres.
Kasihan ya Bapak Ibu ya. Wow, kasihan. Saya juga pernah melewati fase itu. Anak-anakku stres, aku stres, istriku stres. Bagaimana tidak stres? Kami saling menyerang. Saya serang istri saya serang saya. Anak-anak kami capek melihat kami bertengkar. Mereka stres. Mereka mencari kesenangan yang lain. Apa yang terjadi ya? Di rumah kami itu sesaat pernah terjadi, jadi kumpulan manusia yang stres. Nah saudara, itu bukan ide Tuhan. Keluarga yang diciptakan Tuhan itu idenya adalah sorga. Suasana sorga maksudnya. Sorga itu ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebenaran. Keluarga yang menyenangkan, fun family. Keluarga yang asik. Keluarga yang tertawa bersama. Ada kalanya juga karena sesuatu duka, nangis bersama. Atau keadaan keuangan yang mungkin lagi hancur, menderita bersama. Itu indahnya berkeluarga. Tertawa bersama, nangis bersama, suka bersama, duka cita bersama. Karena keluarga itu adalah satu kesatuan yang gak bisa dipisahkan. Sama dengan saya, kalau tangan saya sakit, maka sakitlah kepala saya. Nah di keluarga kepalanya adalah suami. Kalau satu ada anakku narkoba, saya pasti sakit, sedih. Atau anak gadisku dilarikan laki-laki lain. Atau dia menjual imannya. Saya akan sedih. Pasti akan kepikiran. Makanya Amsal katakan anak-anak itu bisa memperpanjang umur, anak-anak bisa juga memperpendek umur. Anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang menghormati orang tua, mentaati orang tua, anak-anak yang memperpanjang umur. Tapi anak-anak yang melawan, yang berontak, anak-anak yang memperpendek umur. Saya berdoa anak-anak saudara adalah anak-anak yang baik, takut akan Tuhan, memperpanjang umur Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya kasihi, katakanlah saya yang stres sebagai suami, ini contoh. Saya yang bermasalah, pekerjaan saya ada masalah. Hancur keuangan saya stres. Lihat, keluarga dalam Kristus bukan berarti gak ada masalah. Keluarga dalam Kristus tetap sama dengan keluarga tidak dalam Kristus. Mereka punya masalah, kita punya masalah. Bedanya di mana? Keluarga dalam Kristus ada dikatakan ada nasihat. Maka kalau saya stres atau depresi atau susah lah katakan minimal. Lagi kepikiran banyak hal masalah keuangan yang hancur, dibohongi, ditipu. Pesanan yang sudah dikirimkan ternyata uangnya tidak dibayarkan oleh customer. Atau pekerjaan di PHK. Saudara, maka ketika saya pulang ke rumah, saya mendapatkan ada istri saya. Karena keluarga saya dalam Kristus, maka yang terjadi menurut Alkitab akan ada yang memberi saya nasihat. Bisa aja nasihat itu dari anak, dari istri. Saya nggak selamanya bagus. Bisa aja istri berkata ya lain kali belajar. Jangan cepat percaya sama customer. Lihat dulu backgroundnya, jejak digitalnya, orangnya bagaimana. Kemudian ada penghiburan kasih. Ada anak-anak saya 2 orang. Atau anak bapak ibu 3 orang. Mereka menghibur. Pak semangat. Pak gak ada masalah. Pokoknya kita berjuang. Serahkanlah hidup sama Tuhan. Itu penghiburan. Demikian yang kami lakukan sama anak kami pada masa itu dia gagal ujian. Di kedokteran ada ujian semester kalah. Harus remedial. Saya lihat wajahnya sedih. Saya berkata, udah nak, biasa itu gagal. Gagal itu adalah harus dilewati semua orang. Thomas Alva Edison gagal itu 1000 kali lebih untuk menemukan listrik. Penemu-penemu yang hebat semuanya ratusan atau ribuan kali gagal. Michael Jordan juga pemain bola basket yang hebat. Gak langsung masuk bolanya. Berapa kali mungkin tidak masuk. Tapi dia gak menyerah. Saya motivasi dia, saya kasih nasihat. Mamanya juga datang merangkul dia. Udah nak, gak ada masalah. Bangkit. Dia memang sedih sesaat. Tapi ketika ada penghiburan kasih, ada kasih mesra, ada persekutuan doa, kami ajak dia doa. Dia bangkit kembali cepat.
seminggu kemudian, berapa hari kemudian dia remedial, lulus. Jadi dia tidak langsung berduka. Nah begitu juga dengan putri saya, pernah mengalami yang namanya persoalan mungkin dengan pacarnya kurang enak. Sehingga ada wajah yang agak galau. Papanya memberikan nasihat, bukan mengintimidasi, bukan menjas, bukan menyalahkan, bukan menghancurkan. Tapi saya memberikan support sama dia. Mamanya juga. Kami hanya bilang sama dia itu biasa. Dalam berpacaran, manalah mungkin gak pernah bertengkar. Papa mama juga pernah bertengkar. Bertengkar itu biasa. Tetapi gak boleh dibiasakan. Sesekali lah. Kalau ada pertengkaran, hadapilah. Itu pendewasaan. Justru dalam pertengkaran itu waktu pacaran, mengenali karakter. Kalau baik-baik aja karakternya terpendam. Tapi ketika marah karakternya muncul. Bagaimana kalau dia marah, menakutkan kah, mengerikan kah, memukul kah, membuang barang kah, kata binatang kah. Jadi biasa. Saya ajak dia, ya dia sedih sesaat. Dan istri saya menopang dia, adiknya juga mensupport dia, kami support. Saya melihat dia cepat bangkit. Satu waktu istri saya punya sekolah. Ada guru-guru, ada guru-guru yang bermasalah, yang agak sulit diatasi. Ada orang tua siswa yang protes dengan kebijakan-kebijakan sekolah kami. Dia juga galau, kepikiran, stres juga. Tapi kami datang mensupport dia. Biasa, kalau ada protes, hadapi dengan baik-baik, gak ada masalah. Kita jalani. Kemudian dia bangkit. Anak kami dua-dua juga mensupport mamanya. Ayo ma, bangkit, gak ada masalah itu. Kita hadapi bersama. Nah perhatikan baik. Sebuah kelompok kecil akan kuat kalau mereka bersatu. Sebuah kelompok kecil akan kuat kalau mereka bersatu. Sayang sekali sebuah keluarga banyak berpecah-pecah. Banyak keluarga pecah-pecah. Kalau keluarga bersatu, wow, saya terlalu percaya. Tidak ada masalah yang tidak bisa mereka hadapi. Katakanlah uang kuliah anak kurang. Mereka berdoa bersama-sama. Mereka saling menguatkan. Mereka berjuang bersama-sama. Saya percaya uang kuliah anaknya bisa selesai. Ini yang masalahnya adalah ada yang tidak sehati. Ada yang tidak sepikir. Ada yang egois. Ada yang sombong. Sehingga rumah tangga itu hancur. Alkitab berkata, ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir. Jadi Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat Filipi. Kalau kalian sehati sepikir. Sukacitaku dan sukacita kalian pun akan penuh. Jadi maksudnya seperti Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baik dan indahnya. Apabila saudara hidup rukun dan damai. Ayat 3. Sebab kesanalah Allah memerintahkan berkat-berkat kehidupan. Jadi maksud Tuhan Yesus, sukacita sebuah keluarga bukan karena uang yang banyak, bukan karena kaya raya. Saya sudah lihat keluarga kaya raya hancur berkeping-keping. Mobil berjejer, selingkuhan pun berjejer. Anak-anak pun hancur dengan narkoba, pergaulan bebas, rumah mewah besar tapi sunyi. Saudara mau rumah yang mana? Rumah besar, kamarnya ada 6, kamar mandinya ada 7. Setiap kamar mandi pun ada AC, saking begitu mewahnya. Tapi sepi, sunyi, nggak ada tawa, nggak ada games, permainan keluarga. Nggak ada canda, nggak ada makan bersama, nggak ada doa bersama. For what? Untuk apa rumah besar? Saya nggak alergi dengan rumah besar, dengan harta. Saya percaya anak-anak Tuhan juga diberkati, tidak kekurangan. Tetapi kalau suasananya tidak menyenangkan. Saya berkali-kali bilang, bukan makan apa, tapi makan dengan siapa? Makanan apa di rumah, makanan mewah, tapi kalau suasana rumah tidak menyenangkan, itu menjadi masalah.
Suasana itu yang penting. Walaupun kita makan Indomie kuah, makan kerupuk jange, makan jengkol mentah. Kalau kita suasananya penuh kasih, sejiwa, sehati, sepikiran, itulah sorga. Itulah yang menjadi idaman Tuhan Yesus, keluarga yang rukun damai. Keluarga yang bisa duduk sama-sama tertawa, rukun damai, sehati, sepikir. Maka kata Rasul Paulus lewat firman Tuhan, ini sebagai firman Allah, sukacitamu akan penuh kalau engkau sehati, sepikir, setujuan, sejiwa. Ingat ya, untuk sehati, sepikir, bersatu itu nggak cukup hanya doa. Diusahakan. Saya udah baca kitab Roma, Ibrani 12 ayat 14 juga, dikatakan berusahalah hidup damai. Kitab Roma katakan, sedapat-dapatnya kalau itu tergantung padamu, usahakanlah hidup damai dengan semua orang. Jadi untuk damai, untuk bersatu, untuk rukun, kita perlu berusaha. Nah, dengan keluarga mertuamu juga jangan biarkan diam-diaman. Saya tiap hari mendoakan keluarga mertua saya, keluarga saya sendiri. Saya merasakan bagaimana manfaat saya mendoakan kedua keluarga besar saya. Bahkan koparan daripada opung-opung saya. Saya doakan karena doa itu berkuasa. Doa orang-orang benar sangat berkuasa. Saya melihat andai engkau dengan keluarga mertuamu bersatu, sehati, sepikir. Katakan keluarga mertuamu ada 3 bersaudara, beredak akrab, beramang bau akrab, beripar akrab. Saudara, begitu indahnya. Ada 8 orang dewasa yang bersatu, itu kan dahsyat. 8 orang bersatu, 2 aja suami istri bersatu dahsyat. Apalagi 8 orang dewasa, bapak ibu yang bersatu di keluarga mertua, itu dahsyat. Wah, saya sekarang sampai ke sana pikiran saya. Tidak hanya istri dan anak-anakku. Sekarang saya bagaimana keluarga mertuaku juga rukun damai dengan kami semua. Bagaimana juga dengan keluarga sebesar saya rukun damai. Saya tahu pernah ada persoalan, pernah tidak enakan. Tapi didoakan dan diusahakan. Saya percaya kalau didoakan dan diusahakan, lambat laun keluarga besar itu jadi enak. Ketika kumpul acara malam tahun baru, ketika kumpul acara ulang tahun, syukuran, kan enak duduk rukun damai di tikar. Kayak kita orang Batak ini kan, tikar. Orang kita Nias juga taruh di tikar, duduk rame, ya ketawa, makan, bercanda, gak ada yang tersinggung. Ada loh di grup WA, kadang-kadang grup WA keluarga dibuat, tersinggung keluar, diperdamaikan masuk, tersinggung lagi keluar, diperdamaikan masuk. Keluarganya kurang sehat. Ya, saya nggak salahkan kalau engkau keluar karena ada masalah, tapi cobalah renungkan itu keluarga besar mertua. Keluarga besar mertua perlu diusahakan. Kalaupun ada kekurangan, jangan cepat keluar. Usahakan dengan doa dan diusahakan. Bersatu dalam keluarga mertua itu banyak perjuangan, banyak usaha. Gak bisa hanya dengan doa saja. Nah, yang kedua, apa yang perlu kita lakukan supaya kita bisa bersatu, sepikir, sejiwa. Nah, Alkitab berkata, ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ayat ini mengajarkan kita 2 hal. Pertama, rendah hati dan tidak egois. Kalau mau keluargamu rukun damai, ayah, ibu, anak-anak, buang egois, buang kesombongan. Yakobus 3:16. Bahwa segala kekacauan dan kejahatan ada dalam diri saya, dalam dirimu. Kalau dalam diri saya ada egois dan kesombongan, maka semua itu akan kacau. Nah, katakan ada 4 orang. Yang 3 udah baik. Ayah, ibu udah baik. Anak 1 lagi udah baik. Yang 1 lagi egois. Egois bagaimana? Egois misalnya dia
mau pulang sesuka-suka hatinya, di luar pergaulan bebas, minum alkohol, berjudi. Pulang dia tidak dengar nasihat. Apa yang diinginkannya harus jadi. Kira-kira anak yang paling bungsu bisa nggak menghancurkan yang tiga-tiga ini? Bisa. Karena ayah, ibu, anak yang nomor satu, anak nomor dua. Ini sudah satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Ayah, ibu, anak nomor satu, anak nomor dua. Ini udah kesatuan nggak bisa dipisahkan. Yang satu ini egois, ini bisa terganggu. Sebaliknya, suami yang egois pergi dengan perempuan lain. Rusak nggak ibu? Rusak nggak anak pertama? Rusak nggak anak kedua? Ini rusak. Akibat ini bisa berakibat kemari. Ini yang mengulah, suami yang mengulah. Ini kena tiga-tiga. Karena keegoisan dia. Udah dinasehati penatua gereja, udah dinasehati orang tua, marga, jangan berselingkuh. Tetap aja dia berselingkuh. Makanya banyak orang bilang sama saya, Pak Pendeta kenapa perselingkuhan payah dilepaskan? Jawabnya, karena dosa percabulan dalam 1 Korintus 6 dikatakan mengikat dalam dirinya. Ada dalam dirinya, jadi terikat. Sehingga orang yang jatuh dalam perselingkuhan, itu memang butuh kasih karunia sungguh-sungguh dengan iman. Oleh Tuhan Yesus dia bisa dilepaskan dengan iman yang sungguh-sungguh. Tentu awalnya dia disadarkan dulu oleh Tuhan. Oleh dirinya sendiri juga. Jadi kalau orang yang egois dia mau memikirkan wanita lain, maka ini hancur anak-anaknya. Ayo suami-suami. Kalau dulu engkau sudah melakukan keegoisan, maka engkau selalu pergi dengan orang lain. Tinggalkanlah itu, bertobatlah. Demikian juga ada istri yang egois, pergi dengan laki-laki lain. Nggak peduli anak-anaknya masih kecil. Antara suami yang lari dengan istri yang lari, bagi saya sudah bersama. Makanya hati-hati, laki-laki yang tinggal di rumahmu. Istrimu itu bisa dikerjai, bisa dilakukan hal yang buruk. Harus be careful, hati-hati. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Makanya rumah tangga yang akur itu kira-kira begini. Jadi kalau ada masalah, egoisnya udah dibuang. Kemudian kesombongan udah dibuang. Maka ada suami yang berkata, maaf ya ma, kalau dia salah. Saya sering bilang sama istri saya nggak hitung berapa kali saya bilang maaf sama istri saya. Maaf ya ma, I'm sorry. Saya nggak lakukan lagi. Cepat dia reda. Istri juga bisa ngomong ke saya, maaf, saya maafkan. Anak-anak saya juga kadang bilang, maaf, saya pulang telat. Kalau orang udah salah, yang paling utama kan sadar ya. Sadar dan minta maaf. Dan bertobat, berbalik, meninggalkan dosa-dosa. Udah, itu yang paling penting. Tapi karena ada keegoisan, kesombongan, suami istri lah, ini sama-sama suami istri. Sama-sama sombong, aku yang benar, aku yang benar, aku yang benar, aku yang benar. Kau berubah, kau berubah, kau berubah, kau berubah. Ini sampai kiamat pun gak akan pernah berubah ini. Saya baru sharing pasangan suami istri, saya bilang, berhenti mengingat-ingat dosa masa lalu pasangan. Kalau mau rumah tanggamu pulih, ketika udah ketemu baik-baikan, saling memaafkan sudah, maka ganti channel di otak. Jangan lagi fokus kepada dosa masa lalu pasangan. Kalau engkau fokus dengan dosa masa lalu pasangan, sampai kiamat rumah tanggamu neraka. Terus mengingat-ingat dosa masa lalu. Apa kata Filipi 3? Ayat 13-14 dikatakan, apa kata Rasul Paulus? Aku melupakan apa yang di belakangku, aku berlari menuju kepada apa yang di depanku. Jadi orang yang mau bangkit, yang semangat, lupakan yang lalu. Berlarilah ke depan. Ingat, yang lalu kita gak bisa lagi ubah. Mau jungkir balik dunia ini, mau nangis, meratap. Yang lalu gak bisa diubah. Memang betul, gak gampang kadang-kadang di memori otak kita ini membayangkan suami kita dengan perempuan lain. Istri kita dengan laki-laki lain, itu gak gampang, memang betul. Tapi itulah perjuanganmu. Kalaupun teringat di memori otakmu, ingat ya, mengampuni itu Bapak Ibu, bukan berarti melupakan. Mana mungkin lupa cerita itu.
Tetapi tidak sakit lagi perasaanmu. Tidak sakit lagi perasaanmu. Ketika ingat memori tersebut, cepat skip, cepat alihkan pikiranmu, aktif. Karena peperangan itu ada di sini. Sehingga ketika ngomong dengan pasangan, jangan lagi ingatkan dosa masa lalunya. Dan tentu juga pasangan yang bersalah juga jangan ingat lagi orang yang masa lalu. Perbaikilah yang rusak ini. Bertanggung jawablah. Berani merusak, berani bertanggung jawab. Tanggung jawab itu ada pada diri sendiri. Jadi dua-duanya ini kalau rendah hati, mereka tidak egois, tidak mau mengingat-ingat dosa masa lalu, mereka moving forward, bergerak maju ke depan. Walaupun berat, itu menang. Ada Tuhan Yesus yang menolong. Ada Roh Kudus yang menghibur, menguatkan. Ada kasih karunia Allah yang melimpah-limpah dalam hidup saudara. Ini pesan saya sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan. Pun punya pengalaman perjuangan berat, tetapi saya bersyukur oleh kasih karunia Tuhan. Saya dimampukan. Kalau saya dimampukan Tuhan, saya berdoa, saudara pun dimampukan Tuhan. Melewati lembah kekelaman, dalam pernikahan, dalam berkeluarga. Saya berdoa, keluarga-keluarga saudara semua akan sehati, sepikir, sejiwa, setujuan. Sukacita keluargamu akan penuh. Jadilah keluargamu surga. Don't give up. Never give up. Jangan pernah menyerah. Ada cara Tuhan menolong engkau. Tuhan Yesus memberkati.